Halo Sobat Pendidikan. Nah, kali ini kami para putra-putri pendidikan Manado Minahasa Utara bersama-sama juga dengan izin Pak Muklis Musiran selaku Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya bersama-sama juga dengan Genpi Manado. Nah, kali ini kita akan bertanya-tanya langsung kepada Bapak sehubungan dengan apa sih P4S itu. Nah, mungkin sebelum itu kita akan mendengarkan perkenalan langsung dari Bapak Muklis Musiran. Mohon izin Pak untuk memperkenalkan diri dan juga aktivitas sekarang. Ya, terima kasih. Oke, sahabat pendidikan di mana saja berada, mohon izin perkenalkan saya Muklis Musiran. Kebetulan saat ini diamanahkan oleh para teman-teman sebagai Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Provinsi Sulawesi Utara. Kali ini saya bersama adik-adik kita ini dari Duta Pendidikan ingin mengetahui tentang apa sih P4S tersebut. P4S tersebut adalah sebuah organisasi yang punya itu adalah para petani. Akan tetapi petani yang punya nilai tersendiri yang di dalamnya itu ada pelatihan, ada pendidikan, ada pemberian pengetahuan dan diri tentang dunia pertanian itu sendiri. Sehingga menjadi tugas pokok dari P4S itu adalah memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwasanya pertanian itu bukan hal yang paling dianggap kecil, tapi merupakan dasar pokok dari kehidupan bermasyarakat. Sehingga jika pertanian itu maju, maka taraf kehidupan dari segi manapun akan juga ikut meningkat. Sehingga pusat pelatihan pertanian swadaya pertanian ini dia mengajarkan, memberikan pendidikan kepada generasi muda untuk mengetahui dan bisa melakukan pertanian sejak dari awal sampai kepada pasca panen. Sehingga cocoklah jika duta-duta pendidikan yang ada di Sulawesi Utara ini berkolaborasi dengan P4S, karena di dalamnya ada pendidikan yang kita menjadi subobjek itu dari generasi yang paling kecil, dari TK, SD, SMP sampai SMA, bahkan universitas. Sehingga menjadi salah satu tugas kami untuk menerima kerjasama ini agar nantinya di Sulawesi Utara pendidikan khususnya di bidang pertanian orang lain juga ikut bisa mengetahui dan bisa melakukannya, sehingga nanti tidak akan merasa orang ketika rica mahal tidak perlu repot karena mereka sendiri bisa menanam di rumah. Demikian informasi tersebut. Nah, baik teman-teman telah mengetahui apa sih P4S itu. Nah, kita ketahui bersama bahwa dari penjelasan tadi kita mendengar bersama-sama bahwa ternyata di P4S itu adalah sebuah organisasi yang ada keunikannya tersendiri, di mana di situ mereka benar-benar untuk dilatih, diajarkan dan bahkan mampu untuk melakukan penanaman hingga pasca panen tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya akan melemparkan pertanyaan yang nantinya akan disampaikan oleh partner saya yaitu Terry Wanwa. Ya, izin Pak, izin bertanya. Tadi sempat disinggung mengenai kerjasama dengan generasi muda dan juga tentang di dunia pendidikan. Nah, di sini kami sebagai putra-putri pendidikan juga ingin bertanya kepada Bapak. Nah, apa sih hubungan P4S dengan pendidikan dan dalam generasi muda saat ini? Iya, dia menjadi keterkaitan yang paling utama dan penting. Kenapa? Di P4S itu melatih, mengajarkan ilmu pengetahuan yang merupakan inti pendidikan. Sehingga di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia P4S itu sudah berkolaborasi, bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, baik dari paling rendah TK, SD, SMP, SMA maupun university, bahkan lembaga-lembaga yang lain bagi yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Mereka datang ke P4S untuk belajar. Maka kami bersedia melatih mereka, memberikan pengetahuan agar mereka juga nantinya bisa menciptakan dunia pertanian itu pada lingkungan diri mereka sendiri, terutama
di rumah mereka sendiri, begitu. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya ada anak-anak TK, SD, SMP, SMA, universitas ingin bekerja sama, ya sudah terbiasa dan itu sudah merupakan salah satu tugas kami melakukannya, begitu. Oke, baik. Dari situ teman-teman kita telah mendengar tentang bagaimana sih hubungan erat dengan antara pendidikan dan juga pertanian. Nah, sekarang bersama-sama dengan kita juga ada dari Genpi Manado yang berhubungan langsung dengan pariwisata. Nah, kira-kira apa sih yang akan ditanyakan oleh bidang pariwisata tersebut? Oke Pak, dari kami Generasi Kesusahan Indonesia Kota Manado ingin menanyakan peran dari P4S dalam pariwisata yang berkelanjutan. Iya. Terima kasih dari GMP bahwa apa sih bentuk kegiatan atau kerjasama yang ditunjukkan P4S dengan bidang pariwisata. Salah satunya adalah kita mencoba melahirkan produk-produk yang organik dan higienis yang nanti ketika dipasarkan di pameran, di pasar itu menjadi daya tarik baik untuk domestik maupun luar negeri. Sehingga sudah ada beberapa teman-teman kita P4S itu yang produk pertaniannya itu sudah diekspor ke Singapura, sudah diekspor ke Cina. Kenapa? Karena mereka layak untuk dimasukkan dalam kategori pariwisata negara. Sehingga kami melahirkan produk-produk yang sehat sehingga orang akan datang dan itu menjadi salah satu nuansa pariwisata. Begitu juga ada beberapa teman-teman kita yang punya lokasi P4S-nya itu yang mempunyai view atau pemandangan atau suasana yang memang orang suka dengan hal tersebut yang berkaitan dengan pariwisata. Jadi sehingga kalau kita kerjasama dengan Genpi para pecinta pariwisata, kami juga P4S menciptakan nuansa indah di dalamnya, begitu. Oke, ternyata teman-teman, Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya ternyata bukan hanya berkolaborasi dengan lembaga-lembaga besar, tetapi juga dalam sektor pendidikan dan juga dengan pariwisata tersebut. Nah, kita ketahui bersama bahwa telah dikatakan tadi bahwa memang ada hubungannya erat dengan pendidikan dan juga pariwisata. Oke, dari saya pribadi tadi sudah sangat jelas penjelasannya. Kalau dari saya pribadi mengetahui bahwa dalam P4S tersendiri juga ada salah satu program kerja yang bagi saya adalah menarik, yaitu dengan menarik generasi milenial. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa generasi milenial sekarang ini melek dengan adanya pertanian. Mereka sering dengan adanya perkembangan zaman sekarang mereka berfokus kepada hal yang namanya digital, tapi mereka mengabaikan salah satu dasar pokok yaitu dalam bidang pertanian yang sebenarnya itu adalah kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Nah, kalau dari Bapak sendiri kira-kira dalam menjalankan program kerja itu bagaimana sih caranya Bapak untuk menarik lebih erat kepada kaum milenial sekarang ini di era atau di perkembangan zaman yang sangat pesat ini? Iya. Jadi daya tarik kita P4S itu supaya para generasi muda, kaum milenial saat ini yang selalu berbau teknologi dan digital, itu kita mengajak mereka salah satunya mengetahui ilmunya dulu. Jadi nggak perlu dia berkotor-kotor tangannya, tapi dengan dia mengetahui produk-produk pertanian, maka lewat keahlian teknologi yang dia genggam, dia menjadi pemasar. Dan sudah banyak anak-anak muda, jangankan di Sulawesi Utara, di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, itu sudah melakukan hal tersebut. Dan bukan cuma di Indonesia, lewat satu genggaman dia berkolaborasi dengan sebuah P4S yang mempunyai produk yang organik, higienis seperti yang saya sampaikan kepada GMP di bidang pariwisata. Mereka tinggal foto, klik, kirim. Jadi tidak usah khawatir, apalagi dia bisa menanam sendiri, sebuah kebanggaan di rumah sendiri. Generasi muda tidak merepotkan orang tuanya ketika butuh makanan yang sehat, tinggal panen di rumahnya. Jadi saya ajak bagi kaum milenial untuk bisa ikut belajar di P4S ya. Oke, untuk mengakhiri perbincangan kita saat ini, saya Talita Pauluna Lumewan beserta dengan partner saya Thierry Manua, izin pamit dan salam pendidikan.